sebelumnya. Next. Nah, oke, kita akan belajar tentang teologi inklusi atau nanti pengembangannya akan ada teologi disabilitas. Namun kita akan melihat di sini teologi inklusi. Karena nanti yang akan datang itu tidak hanya disabilitas tetapi inklusi semua. Teologi inklusi adalah pendekatan teologis yang menekankan bahwa kasih karunia, cinta, dan keselamatan Tuhan itu diberikan universal kepada semua orang, termasuk juga kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Next. Ya. Dan hari ini, mengapa kita melayani anak-anak dengan disabilitas? Mengapa kita melayani warga? Kita bukan melayani anak ya untuk saat ini, tetapi ini materi kita mungkin juga membahas tentang anak juga. Mengapa kita melayani warga disabilitas? Karena ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan atau yang kita kenal dengan amanat agung. Kita ulang-ulang terus tentang hal ini. Bahwa tujuan dari kita melayani disabilitas adalah ini sebuah perintah. Maka kita harus lakukan dan laksanakan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Poin selanjutnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menjadi kekuatan dari kita adalah kita disertai Tuhan, kakak-kakak. Kita nggak perlu takut dengan keberadaan kenapa mereka ada. Kenapa mereka sulit seperti ini. Firman Tuhan juga mengatakan di ayat ini, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi penyertaan Tuhan itu akan memperlengkapi kita untuk kita lakukan pelayanan ini. Yang paling utama, kita mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita mendengar firman Tuhan di gereja tentang bagaimana kita mengasihi, kita menjadi saksi. Itu juga yang kita ajarkan kepada teman-teman atau keluarga-keluarga dengan disabilitas. Entah itu dia disabilitas apanya. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri anak berbagai anak dengan disabilitas. Tetapi kita masuk hari ini poin-poin pembelajaran atau training kita adalah bagaimana melayani mereka. Oke, next. Oke, pelayanan kita atau dikenal dengan nama Persekutuan Warga Disabilitas ini menjadi sebuah gelombang bagaimana persekutuan ini terjadi karena kebaikan dan cinta Tuhan kepada kita semua, khususnya GKJW. Untuk itu kita nggak nyadari juga kenapa saat ini kita share begitu banyak yang hadir, begitu banyak yang respon bahkan di luar dari GKJW. Kita bilang persekutuan ini kok ini bukan dari GKJW saja. Ini persekutuan yang jarang terjadi, persekutuan yang mungkin sulit juga dilakukan oleh gereja-gereja. Karena sebuah penelitian juga menyatakan bahwa belum ada kurikulum untuk orang-orang disabilitas di beberapa gereja. Persekutuan pewaris merupakan persekutuan yang dibangun atas dasar iman dan kasih karunia Tuhan. Ini adalah misi Tuhan bagi kita gerejanya juga. Missio Dei. Nah, kita lakukan. Kita hanya sebagai pekerja, kita hanya sebagai lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Next. Nah, sebuah latar belakang. Kenapa sih kok kita melakukan persekutuan ini? Banyak sekali di luar sana orang tua yang merasa ditolak di gereja di mana mereka berjemaat. Next. Dan mereka banyak orang tua yang akhirnya berpindah-pindah. Bapak Ibu dan teman-teman semua. Beberapa mereka mengalami sebuah diskriminasi secara fisik. Bahkan mereka mendapatkan sorot mata yang nggak suka aja dari fisiknya sudah, sepertinya aku nggak disukai di gereja ini. Orang tua yang merasa ditolak banyak sekali. Dan eh, itu bisa kita rasakan. Dan mereka bisa curhat. Kenapa mereka harus berpindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman dan peduli? Yaitu hak orang tua untuk menentukan. Mereka ditolak secara fisik, mereka terbatas, kurang disambut petugas,
tamu di gereja, kurangnya perhatian gembala jemaat buat anak-anaknya. Ini di luar dari itu ya. Ini bukan tesis saya. Ini skripsi saya waktu itu. Next. Nah, ini mental. Mereka ketika ada masalah atau sedang marah emosi, tidak terkontrol, itu selalu orang tua yang disalahkan. Ini anak sopo nggak dididik. Bahkan ada yang berkata, ini sekolah minggu gimana ini? Ini anak sing kurang perhatian sama orang tua. Eh, Keluarganya pasti bermasalah. Ini stigma yang kemudian muncul sehingga orang tua menarik diri untuk datang ke gereja tanpa kita tahu kehidupan mereka. Next. Latar belakang masalah selanjutnya tidak adanya program gereja khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau warga dengan disabilitas. Jadi mungkin dalam hal ini ke depannya kita akan mencoba memikirkan program atau kurikulum ya khusus bagi mereka kalau pewaris ini sudah mulai konsisten dan dapat support dari eh, jemaat gereja, Ya. dari para pemimpin gereja dan lain sebagainya. Ya. Nah, tidak adanya program ini seperti waktu Yesus, waktu amanat agung katakan bahwa ajarlah, maka dibuatlah pengajaran itu bagaimana tertata menjadi sebuah kurikulum yang khusus untuk program ini. Next, tentunya PKT juga didukung ya sama GKJ. Oke, yang ketiga adalah gambaran yang abstrak tentang Tuhan. Bagaimana orang tua menceritakan dan mengajarkan anak berkebutuhan khusus tentang tentang siapa Tuhan. Mereka nggak tahu siapa Tuhan, di manakah dia, berdoa kepada siapa, ajar, ayo kita berdoa. Mereka itu berdoa juga bingung. Tuhan itu yang mana? Tuhan itu gambarnya berbeda-beda. Ini Tuhan Yesus, ada yang dia patung, ada yang dia bergerak di televisi, ada yang berwujud apa dan sebagainya. Ada nama di Alkitab Yesus. Nah, bagaimana anak berkebutuhan juga paham tentang Tuhan Yesus? Nah, mereka terutama anak-anak yang ada gangguan di area kognitif, pemahaman. Kalau anak-anak dengan gangguan fisik tetapi kognitifnya masih bisa melihat Tuhan dengan abstrak, nggak masalah. Tetapi bagaimana dengan anak disabilitas yang ada gangguan eh, konsep berpikir, pemahaman dan sebagainya seperti autis, ADHD, Down syndrome dan sebagainya. Next. Oke, latar belakang masalahnya yang berikutnya adalah kesulitan guru sekolah minggu atau pamong dalam mengajar dan mengatasi masalah ABK saat ibadah. Saya nggak ngatasi mereka, saya bingung, mereka tantrum dan sebagainya. Wis ojo digowenang gereja, wis aku nggak ngatasi, aku nggak ada tenaga untuk ini. Sehingga dia dan keluarganya nggak lagi ibadah sekolah minggu hanya gara-gara anaknya disakiti oleh anak disabilitas yang nggak paham tentang aturan dan sebagainya. Oke. Lebih baik saya nggak ibadah, saya dan seluruh anak saya dan keluarga nggak ibadah. Daripada anak saya akan menjadi pengganggu guru sekolah minggu yang nggak siap. Oke, next. Oke, latar belakang masalah berikutnya adalah kurangnya aksesibilitas. Toilet khusus menjadi acuan bagaimana tidak hanya disabilitas, tetapi warga lansia juga membutuhkan sarana-sarana aksesibilitas. Ya, ruangan tantrum, akses jalan kursi roda, ya, eh, disabilitas netra, alat peraga, tabung oksigen, kursi roda dan lain-lain. Ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama. Sehingga mereka datang itu karena ada aksesnya. Mereka datang tetapi tidak punya akses itu, maka satu kali, dua kali, maka kesulitan itu akan menghambat mereka untuk datang kembali. Ya. Next. Maka kalau di dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita semua masing-masing anggota yang seorang terhadap yang lain. Masing-masing itu punya fungsi. Namun, jika gereja tidak mendorong pelayanan disabilitas sebagai sarana pertumbuhan rohani penyandang disabilitas, maka sebenarnya kita
menjadi tubuh yang kurang berfungsi. Ini menurut pandangan kita, atau menurut pandangan saya, kalau kita ngomong kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi yang lainnya mereka tidak mendapatkan sesuatu, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Kita nggak bicara tentang jasmani ya. Banyak kita ngomong disabilitas itu dikasih sumbangan, dikasih ini. Enggak. Mereka bahkan tidak butuh itu. Beberapa orang tua berkata seperti itu. Bukannya nggak butuh, tetapi bukan itu menjadi prioritas. Tetapi mereka ingin rohaninya bertumbuh, mereka dapat fasilitas, mereka bisa beribadah, bersekutu, itu yang menjadi prioritas. Next, kita secara cepat, kita akan ngomong secara teologi karena nanti ada praktek untuk menyampai firman dan sebagainya. Seperti yang firman Tuhan katakan, saat Musa yang berat lidah, yang sudah kita ketahui dalam Keluaran, kisah Musa, awal dia dipanggil Tuhan, dia itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa mengucap itu gagap lah istilahnya. Itu dipilih Tuhan, kamu pimpin bangsa Israel. Duh, kok saya? Contohnya seperti itu. Kok saya Tuhan? Saya kan gagap lidah, saya kan nggak pandai bicara. Dan kemungkinan uh, 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 Musa adalah seorang yang disabilitas juga. Karena ada gangguan di area motorik mulut. Nah, firman Tuhan kepada Musa sangat-sangat membuat kita melihat bahwa Tuhan menyertai hidup semua orang. Di dalam Keluaran 4 ayat 11-12 dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, perintah Tuhan ya, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tentunya dari disabilitasnya, dari kelemahannya, Tuhan juga punya rencana bahwa Musa akan disertai Tuhan. Bukan tentang Tuhan yang menyembuhkan lidah Musa, tetapi dia disertai di mana saudaranya berbicara. Saudaranya menjadi perpanjangan lidah Musa. Saudaranya menjadi shadow teacher buat dia. Musa disertai Tuhan dan memimpin bangsa Israel dengan bantuan shadow pendamping untuk dia bisa berbicara. Ada lagi waktu Tuhan Yesus ketemu, waktu perjalanan ketemu orang buta sejak lahir. Yang kalau dalam bahasa teologinya, kalau di bahasa aslinya, dan itu merupakan kisah yang tragis. Karena di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga, orang buta sejak lahir itu tidak ada bola matanya. Dia ketemu dan murid-muridnya bertanya, Rabi, guru, siapakah yang salah? Orang tuanya atau anaknya yang berbuat dosa? Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita menjadi relasi, rekan sekerja Allah dengan orang-orang warga dengan disabilitas. Anak sampai dewasa. Karena mereka berharga dan mulia di pandangannya. Next. Dalam BGI, ada dokumen-dokumen yang jauh dipikirkan perihal tentang gereja terhadap orang-orang disabilitas. Dokumen ini adalah dokumen yang saya ambil dari dokumen PGI PBIK tahun 2014 sampai 2019 bab 6 nomor 25. Isinya adalah sebagai persekutuan yang gereja tidak mengenal perbedaan-perbedaan dan pembatasan-pembatasan menurut kaidah-kaidah dunia ini. Semuanya ada ayat firman Tuhan, dan persekutuan ini mencakup yang cacat, disabilitas, dan yang sehat. Dokumen oikumene gereja juga ada. Bentuk pelayanan yang dilakukan gereja-gereja dalam lingkungan PGI adalah diakonia. Yang dimaksud pelayanan diakonia dalam hal ini adalah pelayanan dan keterlibatan gereja yang ditimbulkan dari sebuah panggilan tugasnya untuk memperhatikan, membantu, memerdekakan, dan melepaskan setiap orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dan keluarga.
termasuk orang-orang miskin, sahabat, orang sakit, terbelakangan, cacat, dan disabilitas ya. Istilahnya cacat waktu itu, sekarang nggak kita pakai. Next. Terakhir, oh belum ya. Refleksi teologisnya, ini dari KPT ya, karena ini proyek dari KPT atau program dari KPT yang kita apresiasi banget dari KPTD, bahwa pelayanan ini tidak hanya pelayanan secara objektif. Disabilitas tidak terpisahkan dari keberadaan gereja GKJW. Secara objektif, gereja dilihat sebagai tempat di mana manusia bertemu dengan keselamatan yang diberikan oleh kepadanya. Kalau manusia sudah diselamatkan, maka gereja adalah tempat di mana mereka bertemu dengan Tuhan Allah melalui ibadah. Secara subjektif, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang ingin beribadah kepada Allah. Gereja tidak hanya tempat, tidak hanya di mana manusia mendengar dan menerima, tetapi juga menjawab dan memberi. Gereja adalah persekutuan, bukan pribadi. Gereja adalah persekutuan secara objektif. Maka ada persekutuan pewaris, artinya kita menggabungkan semua disabilitas menjadi satu untuk bersekutu dan menerima berkat firman Tuhan dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir, secara ekstravert adalah gereja tidak hanya merupakan jembatan antara Allah dan orang percaya, tetapi jembatan antara Allah dan dunia. Orang percaya diutus untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi dunia. Setelah mereka keluar dari gereja, maka secara ekstravert mereka bisa mengabarkan dan bersaksi tentang Yesus. Ini adalah keberadaan disabilitas yang mencakup tiga segi pemahaman. Dalam lagi kita melihat, mungkin Bapak Ibu, kakak-kakak nggak pernah meneliti, karena saya meneliti ini, ya, dari semua mujizat Tuhan yang Dia lakukan selama Tuhan ada di muka bumi, maka hal-hal yang terkait dengan mujizat saya kelompokkan. Ada sekitar total 39 mujizat Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang yang tuli, orang yang lumpuh dan sebagainya, dia meredakan angin ribut. Itu ada prosentasenya Bapak Ibu. Ya di sini saya melihat dan saya rangkum dari 39 mujizat Tuhan, sekitar 38,5% mujizat yang dilakukan Yesus adalah untuk menyembuhkan orang-orang dengan disabilitas. Ini sebuah tanda tanya, kenapa Yesus datang kok dia lebih banyak persentasenya untuk hadir kepada mereka yang disabilitas? Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Silakan Kak Rizka. Ya, jadi sehingga kita perlu yang namanya mengenali kebutuhan. Di sini gereja membuka akses terhadap penyandang disabilitas, baik itu akses fisik, intelektual, dan akses lainnya untuk menunjukkan keramahan, hospitality terhadap disabilitas. Jadi penerimaan terhadap mereka. Jika bertemu teman-teman yang disabilitas, inti utama harus senyum. Itu yang saya selalu katakan ke teman-teman ya. Apapun itu, tunjukkan bahwa kita menerima mereka. Yang kedua adalah wujud persekutuan orang-orang percaya beribadah kepada Allah. Adalah sebuah penerimaan dan sikap empati dengan kelompok disabilitas yang merupakan minoritas. Mengikut sertakan dalam komunitas, dalam partisipasi di dalam pelayanan, itu menggambarkan citra Allah yang tetap berharga dan mulia di dalam diri disabilitas. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi kehadiran dirinya di dunia berguna untuk sesama dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. Otomatis mereka juga bisa menjadi berkat bagi kita. Ketika mereka bisa memuji, mereka memuliakan nama Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan caranya, dan kita memberi ruang, di situ berkat Tuhan itu bisa terlihat nyata di dalam diri mereka. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita akan next ke depannya ya, membuat persekutuan atau bahan ajar kurikulum yang lebih inklusif, dan ini kita sudah memulainya. Jadi lebih inklusif itu ramah disabilitas. Kami sudah mencoba memulai di GKE,
Gereja Kalimantan Evangelism gitu ya, sudah 2 tahun dan sudah mungkin kalau mau disusun itu bisa jadi kurikulum yang nanti next akan kita gunakan. Jadi kita akan meneruskan dari sana gitu ya. Artinya tetap kita ini yang berpikir, kita yang mengerjakan dan bahasa-bahasa apa yang perlu disampaikan untuk mereka bisa memahami. Jadi di sini dengan lingkungan kelas yang mendukung dan lebih melibatkan teman-teman individu disabilitas dengan tantangan kognitif atau fisik ini membuka ruang bagi mereka. Bahkan mungkin katekisasi khusus ya bagi disabilitas diperlukan guna pemahaman firman Tuhan. Ya, waktu di Rungkut besok kita akan menggunakan pemisahan antara Kelas ya, antara orang tua, dewasa, orang tua, dan individu disabilitas. Nah, di sini adalah kuncinya menciptakan adaptasi yang efektif dengan cara memahami kelebihan dan kelemahan anak yang hadir atau individu yang hadir, serta mengetahui tingkat kemampuan mereka. Itu adalah titik awal perubahan kurikulum atau bahan ajar, baik itu di sekolah minggu, di bahan ajar katekisasi, maupun nanti di bahan ajar ketika mereka menjadi dewasa berkebutuhan khusus. Oke, ini mereka tidak hanya datang hadir, tetapi mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Hari Minggu kemarin, pewaris mencoba untuk adaptasi dengan jemaat, sosialisasi, dan bukan menunjukkan, tetapi anak-anak dengan disabilitas bisa menjadi berkat buat sesama. Di situ Kasu menyanyi, dia menyanyikan lagu karya terbesar, dan saya terberkati dan banyak jemaat juga terberkati tentunya. Oke. Mungkin saat ini kita bisa memberi ruang bagi mereka. Mungkin saat ini kita bisa memberi pengajaran secara khusus bagi mereka dan mereka menerima dengan patuh, dengan baik atau dengan caranya. Tapi suatu saat nanti ketika kita pulang sama-sama di sorga nanti, mereka bisa berkata, Kak, Bapak Pendeta, Ibu, Mama, Papa, terima kasih ya sudah mengenalkan saya kepada Yesus. Sekalipun mungkin saya nggak paham, tetapi Tuhan Yesus yang membuat saya mengerti lewat support dari kita semua, lewat support dari kakak-kakak, dari pendeta, dari gereja, bahkan dari volunteer dan lain sebagainya. Mereka mulai mengetahui, mengenal, bukan cuma mengenal Yesus, tapi menjadi Yesus sebagai bagian dalam dirinya. Sehingga mereka juga, saya pengen melayani. Gitu ya, nanti akan dilayani WL-nya dari temen netra. Ya, teman netra. Si Angel kemarin, iya Kak, aku mau jadi WL gitu ya. Ya, ini masih debat ya sama saya tentang itu, dan mereka itu sebetulnya seperti di sebuah gelembung. Ini gambaran dari seorang hamba Tuhan, Pastor McElsony. Dia juga adalah penyandang ADHD. Dia berkata, ya aku ini seperti dalam gelembung. Aku itu bisa melihat kalian, tapi aku nggak bisa lakukan apapun. Yuk, tolong aku untuk bisa keluar dari gelembung itu. Tapi selama kita nggak ada action, nggak ada sesuatu yang kita kerjakan, maka mereka akan tetap ada di sebuah gelembung yang hanya menyaksikan dunia dari balik, dari dalam gelembung itu. Nah, pelayanan disabilitas adalah pelayanan keluarga dan merupakan pelayanan intergenerasi, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Mari kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan saat kita mau melayani mereka, dan kita harus pahami masalah anak yang kita layani, pahami orang tuanya. Terkadang mereka datang itu orang tuanya ternyata, oh saya neneknya, orang tuanya di mana, nggak ada, orang tuanya sudah meninggal atau bahkan pisah, seperti itu. Jadi hal-hal itu perlu kita dalami, perlu kita bangun sebuah relasi. Ya, terus pahami kebutuhan anak dan kebutuhan orang tuanya juga. Kalau ada orang tua yang tiba-tiba, makanya kok iso sih gitu disiapkan jemput dan sebagainya.
untuk teman-teman netra, untuk teman-teman apa dan sebagainya. Itu mereka terkadang tidak mempelajari sebuah etika dan moral seperti yang kita lakukan. Mereka nggak paham tentang bagaimana saya nggak boleh ya meminta. Nanti saya jemput ya, gitu. Saya tolong dijemput ya. Baik, gitu. Jadi mereka benar-benar dari hati. Nanti Grab saya diganti loh. Iya, gitu. Jadi ini kalau kita ngomong tentang orang-orang pada umumnya, ini gak duwe perasaan ini. Orang datang persekutuan kok minta digrebin, dibayari lagi, dijemput, dituntun dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi pelayanan khusus kita, Bapak Ibu dan teman-teman penggiat perwaris, tentunya yang kemarin-kemarin sudah teman-teman punya experience, punya pengalaman, gini ya, itu boleh kita rasakan. Bahkan mungkin peletakan kalimat tidak tersusun dengan rapi gitu ya, buat teman-teman tuli yang mungkin belum bisa dalam penataan bahasa. Nah, itu juga menjadi adaptasi kita semua gitu ya. Saya pun juga menyadari, kalau teman-teman netra itu WA itu tidak ada titik, koma, tanda seru, tanda tanya. Jadi kalimatnya itu terus aja. Jadi saya membaca secara berulang. Oh iya, kalau teman-teman tuli WA itu bisa lompat-lompat bahasanya. Tidak bisa lelah atau lelah tidak kamu gitu ya. Jadi bisa mana subjek, predikat, objeknya itu tidak bisa tertata dengan baik gitu ya. Teman-teman tuli gitu ya. Iya, betul. Kaki Kak Rizka Tuhan layani jahat gitu misalnya. Ya. Jangan. Ya, gitu kita harus menyusunnya kembali. Nah, anak dan orang tua dengan disabilitas, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, dalam sebuah penelitian itu memiliki tingkat emosional yang lebih lelah atau yang dikenal dengan burnout ya. Mereka itu sudah capek 24 jam ya, terutama anak-anak dengan anak-anak tantrum. Kita punya teman-teman yang hampir seharian ya, dia tantrum hanya waktu 2 jam saja dia diam, yaitu saat tidur dan saat makan. Ya, itu hari-harinya penuh dengan tantrum, marah, teriak, mentur-mentur dan sebagainya. Beberapa orang juga cenderung menyembunyikan perasaan. Hati-hati dengan hal ini. Mereka itu diam. Namanya orang tua, dia itu lebih memendam, oh iya sih anakku nggak normal misalnya. Anakku berbeda, maka aku diperlakukan seperti ini. Nah, ini jangan sampai kita melukai perasaan mereka. Next. Bagaimana mendampingi dan membantu anak-anak atau individu dengan berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita memahami mereka, kita memahami individu yang kita dampingi. Oh, ini anak yang seusia berapa, kemampuan kognitifnya bagaimana, oh ini dewasa yang bagaimana. Kalau bicara dengan teman-teman tuli seperti apa, menyapanya bagaimana. Kalau kemarin-kemarin waktu di pelatihan ya, itu kita sudah sampaikan juga bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Bagaimana kita menuntun teman-teman netra dan lain sebagainya. Kemudian ajak mereka terlibat di dalamnya. Kemudian yang berikutnya berkomunikasi dengan orang tua, profesional atau terapisnya. Misal yang datang teman-teman cerebral palsy. Nah, biasanya kan didorong nih sama entah itu terapis, entah itu orang tuanya, entah itu gurunya dan lain sebagainya. Maka kita juga nggak boleh sok tahu. Sini saya bantu apa dan lain sebagainya. Padahal mereka butuh. Ini gerakannya nggak boleh kenceng-kenceng nih. Ini agak pelan. Oh ini kepalanya harus nempel ke sini apa dan lain sebagainya. Maka kalau kita memang mau bantu, kita sebaiknya berkomunikasi dengan yang mendampingi dari rumah. Misalkan ada orang tuanya, ada namanya siapa. Gimana kalau dia misalnya emosi bagaimana? Jadi volunteer itu bisa bertanya gitu ya. Kemudian memiliki waktu bersama anak. Next ke depan, kalau memang kita sudah balik lagi, ini kita masih menata ya. Nanti kalau next kita sudah tertata, satu volunteer satu anak, maka di situ harus ada bonding. Maka kita harus punya waktu bersama anak tersebut, atau bersama individu tersebut, atau keluarganya. Sehingga kita bisa mendoakan atau berdoa bersama mereka. Mereka boleh cerita kepada kita boleh menjadi sahabat buat mereka, dan lain sebagainya. Kemudian fokus kepada apa yang harus mereka capai. Kira-kira apa? Oh, aku pengen, wah
Mereka memuji Tuhan dengan angkat tangan aja udah, atau tepuk tangan itu sudah kemajuan, sudah peningkatan. Satu itu. Yang kedua mungkin hari ini anak saya sudah bisa duduk di ibadah. Itu sudah kemajuan yang dapat ditujukan, dan itu kebanggaan tersendiri buat orang tua gitu ya. Dan berikutnya adalah observasi kemampuan anak. Nanti setiap dari kita akan belajar next time cara mengobservasi kemampuan anak. Mulai dari bagaimana kontak mata mereka, bagaimana bahasa, cara berkomunikasi dengan mereka, bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh mereka makan, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu ada bonding itu namanya. Yang kemarin kita usulkan bagaimana kita ngalami bonding kalau kita hanya datang ibadah terus pulang. Maka beberapa seperti di Waru ya, kita ada makan masih ketemu ya saat kita makan di tempat. Ya, setelah ibadah kita snack, makan sambil duduk, itu menciptakan sebuah bonding. Jadi mungkin nanti di Rungkut semoga bisa kita lakukan. Ya, kita akan pikirkan bersama-sama ya. Oke. Nah, bagaimana kita mendampingi atau membantu keluarga dengan individu berkebutuhan khusus? Yang pertama, memahami juga keluarga yang kita dampingi. Oh, mungkin orang tua ini agak sedikit emosional ya. Berarti saya perlu apa gitu ya. Nah, ini nanti kita akan diskusikan bersama-sama ketika kita sudah mulai mengenal mereka. Oh, saya mendampingi Evelyn nih. Evelyn ini mamanya baik ya, menerima begini. Papanya, oh dia senang pelayanan. Contoh, oh saya mendampingi Angel nih. Nah, mamanya seperti apa, dia bersama mamanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi baik dengan keluarga. Terus berikutnya punya waktu bersama, misalnya kunjungan. Karena kita 1 tahun 4 kali, maka sebenarnya kunjungan ini sepertinya kita punya waktu ya. Kita bisa ambil satu anak, satu pendamping mengunjungi anak tersebut. Masalahnya keluarga milenial atau yang zaman sekarang, berkunjung itu juga harus bisa diterima, bisa enggak juga. Betul, ya. Nah, artinya kunjungan itu bisa macam-macam. Kita boleh janjian di mana, kita boleh mendoakan mereka, kita boleh WA, dan lain sebagainya. Kemudian fokus kepada Tuhan dan karyanya melalui kakak-kakak. Jadi kakak-kakak itu juga menjadi sarana bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kakak-kakak untuk kakak-kakak melayani mereka. Jadi kadang kita ragu, bisa nggak ya saya melayani ya? Bisa nggak ya saya mendampingi mereka ya? Bisa nggak? Ini sebuah kecemasan, ketakutan yang memang wajar ya. Tapi ketika persekutuan ini berjalan, ya puji Tuhan lah, kita sampai di pewaris 4. Dan semua boleh berjalan dengan sesuai dengan kontrol Tuhan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah observasi dan evaluasi perkembangan. Wah, ternyata keluarga ini sekarang jadi rajin ya. Oh, ternyata sudah bisa doa Bapak kami nih anaknya sama keluarganya punya waktu doa bersama. Oh, yang tadinya diam sekarang mulai melompat-lompat memuji Tuhan. Ya, seperti itu. Next. Yang terakhir bahwa firman Tuhan ini teologi ya. Kita habis ini kita akan melihat akhir sesi teologi disabilitas. Dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tugas kita adalah tugas kita adalah membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Kita hadir bagi mereka, bukan mereka yang hadir. Kadang-kadang salah persepsi kita tentang bagaimana menghadirkan anak-anak berkebutuhan khusus. Kita mengundang individu disabilitas. Ini sesuatu yang menurut saya kurang. Karena jika mereka tidak hadir, maka kita harus hadir bagi mereka. Gereja, jika mereka nggak datang ke gereja, maka gereja hadir di dalam keluarga, di dalam hidup mereka. Gereja itu siapa? Kita. Dengan pelayanan diakonia kita. Oke. Dan
Berikutnya, bagaimana kita punya yang namanya teknik komunikasi Ya, nggak sembarangan dan ya. media peraga dalam ibadah atau pendampingan individu berkebutuhan khusus. Ya, jadi ada beberapa hal ya kakak-kakak atau bapak ibu, bagaimana berkomunikasi dengan individu berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah kita berkomunikasi dengan bahasa singkat, sederhana dan jelas. Jadi ketika mereka masuk kita salam sapa, senyum salam sapa, 3S selalu harus ada. Kemudian hai, tos boleh, kemudian Selamat sore, shalom. shalom, Selamat gitu ya. datang. Selamat Wah, datang. Teman-teman tuli, nanti kan akan ada beberapa teman-teman yang kita sudah belajar isyarat sedikit ya. paling enggak. Nah, Halo, kita boleh sampaikan tangan. Halo, mereka akan dengan senang ya membalas sapaan tersebut. Kemudian kita melakukan kontak mata. Kontak mata kita kalau anaknya lebih kecil maka kita boleh merunduk. Artinya kita membangun kontak mata itu sejajar. Atau buat mereka yang pakai kursi roda, itu kita juga boleh merunduk. Nah, saya ini pakai kursi roda juga ya kemarin ini ya. Artinya kalau misal ada ketemu orang, kemudian orangnya nggak mau merunduk, itu saya juga akan kesulitan ini. Akan kesulitan, apalagi orangnya di belakang. Jadi saya noleh itu juga, saya merasakan. berarti itu ngomong sama saya Iya. waktu saya dorong. Betul, Maksudnya. itu kan jadi saya merasakan toh. Kan nggak mungkin saya dorong pakai merunduk gitu, Kariska. Enggak, artinya kalau kita ada berbicara Ini kan dengan mereka, di depan itu kita harus merunduk gitu ya. Yes, Bagaimana kita membangun untuk menghargai mereka. betul, melakukan kontak mata yang sejajar. Kemudian membuat pernyataan, mau ke toilet atau mau minum gitu ya. Oh, senang ya kalau misalkan ada anak lompat-lompat, jangan kita bilang duduk. Terus duduk, kita puji Tuhan. Enggak usah, kita tanya aja, kita ngobrol sama mereka. Tapi bukan ya, jadi bukan bukan pertanyaan. Mau apa? Gitu. Ya, jadi berupa pernyataan gitu ya. Kamu senang ya? Tepuk tangan ya, boleh. Kemudian kalimat tidak bertele-tele, artinya nggak usah terlalu panjang ya. Wah, hari ini kamu beri antar siapa? Wah, seneng ya kamu diantar mama ya, apa dan lain sebagainya. Kita terus cerita. Kadang beberapa anak yang dengan masalah di kognitif, mereka nggak paham dengan bahasa kita yang panjang. Kemudian seminimal mungkin kita pegang anak. Ada beberapa anak yang nggak mau disentuh, karena memang sensorinya bermasalah. Sensori taktil. Ada beberapa anak yang kesulitan dengan melihat corak-corak baju, gangguan di area visual, kemudian dengan gangguan di area auditori gitu ya, dengan suara sound yang keras. Jadi mungkin tidak mendudukkan mereka di dekat sound atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita boleh tanya ke orang tuanya gimana cara memegang mereka. Nah, tapi sambil kita lihat, begitu kita pegang terus dia begini, oh ini nggak mau disentuh ini. Oke, kita ajak aja. Atau kalau mau pegang langsung dipegang dengan lebih erat gitu ya. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu memegang mereka karena beberapa anak ada gangguan taktil dan itu membuat terasa sakit di kulit mereka. Iya. Nah, bila anak tidak mau melakukan, boleh katakan no. Terus kita atau tidak kita ulangi, tapi jangan membentak ya. Tidak dengan kata bentakan. Kemudian bila anak melakukan perintah atau aktivitas yang kita suruh, kita harus beri reward sosial. Wah, kamu hebat ya. Kamu pandai. Keren. Nah, gitu ya. di mereka kan ada name tag-nya tuh, bisa nyebut namanya. Betul. Arya hebat. Itu mereka langsung bonding kakak-kakak. Mereka langsung, wih, aku dapat pujian dari orang ini. Ya, gitu. Sekalipun mereka mungkin cuek sama kita ya, tapi mereka akan memahami itu. Mereka memahami siapa orang yang menerima mereka dan tidak menerima mereka. Nah, ini kontak mata ya. Saya sedikit bahas saja. Cara memandang kita lakukan dengan ketulusan. Kalau kita tidak punya, tidak bisa melakukan kontak mata dengan ketulusan, sebaiknya tidak usah melihat mereka. Ya, kita jadi kalau kita melihat dengan kacamata kasihan. Kasihan ya, kok begini ya, nanti ke depannya apa bagaimana? Nah, itu sebaiknya kita harus hindari. Tapi kalau kita menghadapi mereka, ya sudah, senyum, salam, sapa, mata sejajar dan lakukan dengan ketulusan. Walaupun kita jarang ketemu mereka, seperti kita terbiasa dengan mereka. Betul. Ya kan? Silakan masuk, senyum, sapa, sejajar, fiksasi jika perlu dilakukan. Iya, fiksasi ini kalau kita sudah sering kali berhadapan dengan mereka ya. Nanti anak orang ministry. Oke.
Berikutnya ada beberapa tips berkomunikasi ya, pahami komunikasinya, suara, perilaku, ekspresi wajah, bahasa isyarat atau mungkin menggunakan gambar untuk kita bisa mengetahui itu kita masuk dalam visual support gitu ya. Terus kemudian yang kedua berbicara sebagaimana kita berbicara kepada orang lain. Jadi kalau anak yang dewasa, kalau individunya dewasa jangan menempatkan mereka seperti anak-anak. Weh, kamu hebat ya. Terus suara kita dikecil-kecilin, Pak Yono misalkan. Wah, Pak Yono hebat. Ya, enggak. Wah, keren ya, Pak. Silahkan duduk lagi. Terima kasih, Bapak sudah memberkati. Beliau juga akan bilang, baik, terima kasih juga, gitu ya. Demikian juga misalnya dengan Angel. Wah, Angel kamu good. Itu sudah cukup. Jadi, wah. Jadi tidak memperlakukan individu yang dewasa seperti anak-anak. Ya. Kemudian jangan membicarakan mereka seolah-olah mereka tidak ada. Ini yang dilarang buat teman-teman volunteer ya. Iku sakno lho. Iya, kon iku lho Bapak. Apalagi teman-teman tuli itu membaca bibir ya. Jadi mereka akan tahu bahwa mereka sedang dibicarakan. Jadi nggak usah bisik-bisik tetangga, nggak usah kasak kusuk dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita memahami bahwa perilaku adalah komunikasi buat dari mereka. Jadi perhatikan, dengarkan. Bagaimana perilaku mereka menunjukkan cara mereka berkomunikasi dengan kita. Kalau pas lagu-lagu mungkin senang dia lompat-lompat, wah ini dia happy. Perilakunya apa? Lompat-lompat. Maka nggak apa-apa ibadah dengan gaya mereka, ya ini ruang bagi mereka. Kita buka ruang bagi mereka untuk mereka memuji Tuhan dengan cara mereka. Gitu ya. Terus kemudian jangan abaikan perilaku mereka baik yang positif dan negatif sebab semua memiliki tujuan dan makna. Misal tiba-tiba cemas, tiba-tiba dia menggigit atau yang kemarin waktu di Sukolilo itu tiba-tiba ada yang cegukan terus. Nah, bukan karena dia keseretan tapi ternyata itu ada gangguan di area otak terus bisa menimbulkan kekejangan tertentu. Nah, akhirnya mamanya sudah tahu dulu, loh Bu kenapa ini loh Kak saya butuh minum karena si Gary ini cegukan terus. Biasanya tanda-tanda mau nanti tanda-tanda mau kejang akhirnya pas waktu mau pulang belum selesai minta izin pulang dulu karena dikhawatirkan tiba-tiba terjadi kejang di situ. Dan ya kita menghargai, oke silahkan karena orang tua yang lebih tahu kondisi anaknya gitu ya. Kemudian gunakan bahasa konkret, menggunakan bahasa sederhana saat menyampaikan firman. Nah, besok kalau akan dibagi jadi 2 kelas, individu yang dewasa atau orang tua dengan yang berkebutuhan khusus, maka pendamping ini akan mendampingi satu individu. Misal Kak Yudi akan menyampaikan, wah ternyata Tuhan itu baik kepada kita karena Tuhan itu mengasihi kita. Maka volunteernya bilang, Tuhan sayang kamu. Jadi langsung menyederhanakan gitu ya. Nanti ada kita akan di TM kita akan pelajari itu ya dengan kartu visual. Nah, ini sangat membantu individu kebutuhan khusus memahami bahasa tanpa harus memikirkan atau menerjemahkan kata sulit. Ya. Kemudian yang berikutnya memberi pilihan. Memberikan pilihan membantu individu berkebutuhan khusus meresponi dan meningkatkan pemahaman serta memberikan otonomi untuk mengambil keputusan sendiri. Ini sangat bisa digunakan saat beraktivitas atau bermain. Oke, kamu mau mobil yang merah apa yang biru? Misalkan waktu kemarin welcoming itu kan pakai mobil. Nah, kita boleh gunakan itu. Untuk yang anak-anak, yang dewasa ya langsung aja bisa masuk kita ucap salam sapa. Oke, berikutnya gunakan visual objek untuk membantu komunikasi dan bahasa. Dengan visual, individu berkebutuhan khusus, khususnya yang bermasalah yang autism, ADHD, kemudian dengan gangguan visual dengan kognitif yang mungkin sulit dalam bahasa yang panjang, itu sangat membantu dalam identifikasi objek dan memahami. Visual membantu individu berkebutuhan khusus memahami bahasa jadi konkret atau nyata. Seperti misalkan kita ngomongin Roh Kudus, kita ngomongin suci. Nah, itu kan perlu gambar visual. Makanya kenapa setiap pujian kita, puji-pujian di awal itu PowerPoint-nya juga berupa visual. Nah, supaya mereka bisa memahami dengan jelas kalimat apa yang disampaikan. Jangan sekedar asal menyanyi. Tapi tujuan kita, tugas kita ini menyederhanakan supaya mereka paham. Apa sih
pujian ini apa sih yang disampaikan gitu ya. Itu yang membedakan pewaris dengan persekutuan lainnya. Betul. Jadi tujuannya agar mereka paham setiap kata, setiap objek, setiap visual yang akan disampaikan. Betul. Yang berikutnya gunakan pertanyaan berbasis ya atau tidak atau pilihan tadi ya seperti yang saya sampaikan. Bisa dengan pernyataan, bisa dengan pilihan. Oke, nah kita mau masuk ke visual yang besok akan kita pelajari sama-sama. Jadi visual support adalah segala sesuatu yang kita lihat yang dapat memperluas proses komunikasi. Bisa berupa objek, foto, gambar, tulisan, jadwal, ataupun daftar. Berikutnya mendeskripsikan keadaan atau situasi, memasukkan konsep atau pemahaman kepada individu berkebutuhan khusus sehingga mudah dimengerti. Kenapa visual? Ya karena mendukung proses berpikirnya ini memahami informasi dengan mudah. Yang tadinya carut-marut di otak dan nggak tersampaikan, akhirnya mereka bisa paham. Oh, silakan masuk. Daripada, ayo, sini loh, masuk lewat pintu ini. Bilang permisi ya. Nah, itu kan terlalu panjang. Nggak usah. Masuk. Katakan permisi. Oke, masuk. Katakan permisi. Singkat, sederhana, tapi di luar pintu misalkan kita tulis kasih gambar permisi, ketuk pintu sama kata permisi gitu ya. Nah, itu mendukung individu memahami informasi dengan mudah. Kemudian yang berikutnya kemandirian, memberikan gambaran, meningkatkan kemandirian secara bertahap, mengurangi stres dan frustasi, tenang, diam dengan gambar, oh saya disuruh diam. Daripada kita bilang diam, terus nadanya tinggi, diam, dibilangi diam. Nah, mereka nggak akan paham kenapa nadanya semakin tinggi. Nah, ya kan? Makanya kalau kita jadikan slide, misalnya PPT itu berbentuk seperti aplikasi Wordspace. Iya. PowerPoint secara visual kan? Iya. Dari digital yang bergerak itu animasi dan sebagainya itu akan membuat mereka stres dan frustasi. Ya, jadi kesulitan menerima informasi secara abstrak. Berikutnya berinteraksi jadi lebih mudah. Komunikasi dua arahnya jadi lebih bagus. Ada name tag-nya, ada namanya. Hai Rizka, hai dia siapa? Hai Yudi gitu ya. Nah, itu berinteraksi lebih mudah. Nah, contoh-contoh visual seperti ini. Maka di toilet boleh ya diberikan gambaran visual ini. Oh, toilet laki-laki, toilet perempuan, atau toilet khusus pengguna kursi roda atau disabilitas. Ya, gitu ini sudah dipakai di mal-mal, bandara, internasional. Juga tempat parkir ya. Biasanya ini sudah internasional visual support. Kakak-kakak, Bapak Ibu boleh lihat, klik di Google visual support gitu. Ya. Nah, ini boleh kalau anak sudah bisa membaca dan paham. Ini biasanya Cuma sekedar tulisan harap tenang ini di perpustakaan. Ya. Jadi nggak perlu panggil satu nama terus tanya informasi harap tenang. Dengan membaca satu kalimat maka mereka sudah memahami gitu ya. Ini juga masuk satu kalimat ya karena dua kata juga harap tenang. Nah, ini beberapa contoh gambaran visual support ya. Mulai penggunaan toilet dan lain sebagainya. Ini contoh saja ya kakak-kakak, Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya yang membedakan bagaimana kita ngajar, bagaimana kita nyampaikan firman, bagaimana kita melayani anak-anak pada umumnya dengan anak-anak dengan individu disabilitas. Teknik kreatif bercerita untuk anak-anak reguler atau tipikal atau anak-anak pada umumnya. Biasanya kita harus menguasai isi cerita. Tetapi kita lebih menguasai penyederhanaan dari isi cerita itu jika ini dilakukan dengan teknik visual, auditori, dan kinestetik yang kita gunakan. Ya, untuk anak-anak reguler kita harus berpenampilan menarik dengan warna-warna cerah, ada bunga-bunga dan sebagainya. Tetapi saat kita melayani disabilitas, maka kita memakai baju yang tidak banyak corak, tidak menimbulkan abstrak yang membuat anak-anak tantrum dan kacau, stres dan sebagainya. Untuk anak-anak reguler, saat kita menyampaikan firman, memberikan informasi, sambutan, dan sebagainya, bahasa penyampaian yang menarik dan intonasi yang indah itu perlu. Ya, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang terhormat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi kalau di anak-anak kita lebih disabilitas, kita lebih ke bahasa yang sederhana. Minimalkan bahasa yang abstrak yang tidak dimengerti. Ya,
maka kita harus intervensi, maka segala kita harus menyampaikan secara aktual. Itu bingung mereka. Oke, gunakan dialog antar tokoh cerita biasanya. Lalu Daud dia berkata, lalu Goliat dia berkata, ayo siapa yang berani melawan aku? Oh, semua orang bilang, aku takut, aku takut, aku takut. Nah, tapi kalau di individu disabilitas tidak seperti itu. Anak-anak tidak membutuhkan peran intonasi atau role play seperti drama-drama yang kita lakukan saat ngajar sekolah minggu. Mereka paham, mereka nggak akan paham. Karena suara Iyut, suara Rizka juga seperti itu ya seperti itu. Nggak usah dirubah-rubah. Itu palsu, itu saya nggak akan nyerap informasi itu. Nah, kayak seperti itu ya. Aplikasi kayak ventriloquist ya mereka nggak akan paham ya. Oke. Pelayanan disabilitas atau anak-anak pada umumnya itu mengaplikasikan, menyimpulkan ya. Tetapi di pelayanan anak-anak dengan disabilitas atau warga disabilitas, aplikasi langsung bukan gambaran. Maka tidak ada yang namanya perumpamaan disampaikan kepada anak-anak khususnya. Pada waktu itu gandum Yusuf memakan gandum kakak-kakaknya. Kok ya itu nggak bisa, gambarannya itu nggak seperti itu. Jadi nggak diterima. Nah, di reguler tidak terpengaruh saat firman disampaikan dengan durasi yang baku. Apa? Tidak terpengaruh saat firman disampaikan. Dari durasinya, kalau itu menarik maupun durasi sebentar lama itu nggak ada masalah. Ya, tapi di anak-anak disabilitas atau warga disabilitas kita fleksibel. Terkadang kita mengalihkan kondisi situasi waktu yang terjeda. Iya, kalau misalkan situasinya tidak memungkinkan ya harus segera diakhiri. Ya, selesai. Iya. Jadi tetap kita akan closing misalnya Tuhan itu baik. Sudah, itu yang menjadi serapan paling dalam hidup mereka. Nah, contoh strategi visual yang kita kerjakan dengan tulisan duduk tenang. Nah, ini mereka sudah duduk tenang, paham. Terus waktu welcoming, kita mainkan juga angka penciptaan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Oke. Gambar visual yang lainnya. Gambar visual yang lainnya yang bisa kita ini juga nanti akan kita share ke orang tua ya, visual untuk ngajari anak bagaimana nanti kita akan akan baca Alkitab gitu ya. Nah, ini lagu yang divisualisasikan ya. Jadi PowerPoint yang biasa kita pakai seperti ini ya. Jadi ada gambarnya di atas kata yang kata-kata di dalam lagu. Nih contohnya. Kemudian pesan hanya dengan kata positif, pesan pendek, dilakukan kombinasi gambar, pengulangan pada target perilaku, relevan dengan kejadian, individu spesifik atau spesifik untuk satu anak. Jadi kadang beda anak, beda gambar visual. Itu makanya kenapa harus diobservasi kita supaya kita tahu. Tapi untuk awal kita lebih ke umum dulu. Gambar-gambar yang. Dan terakhir, dengan strategi khusus dan pelayanan gereja ini, maka diharapkan keterbatasannya itu mereka lebih bisa memahami. Dengan keterbatasan mereka akan bisa mengerti dan memahami yang mereka terima khususnya saat menyampaikan firman. Nah, ini poin pentingnya saat menyampaikan firman sehingga bisa diterapkan dan diungkapkan secara verbal maupun non-verbal. Dan iman mereka akan dibangun dan mereka juga akan bisa melayani Tuhan di gereja. Biasanya di persekutuan kita ada welcoming, menyambut mereka seperti Yesus menyambut anak-anak. Ini kita masuk ke contoh ya kakak-kakak ya, sedikit ya. Di welcoming bisa kita masukkan dalam kegiatan kognitif dan fisiknya dengan tema topik tertentu gitu ya. Misalkan orang Samaria yang baik hati, ini ada contohnya, ini welcoming. Mulai kepedulian dan benar salah. Bahwa ketika kita mengikuti jalan Yesus itu ada yang jalannya harus benar, bukan ada lambang X itu dilarang, jadi mereka melompati. Gitu. Kemudian ini votum yang kita ini buat, betul nanti secara visual ya. Selalu akan kita sampaikan di gereja dengan sangat sederhana dan visual. Jadi votum ini khusus ya, Salam ibadah di gereja saat ini dengan banyak orang kita lakukan dengan sukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan memberkati. Puji-pujian
kita boleh ajak mereka terlibat untuk melayani jadi worship leader ataupun mungkin jadi pengiring pujian. Tentunya harus ada pendampingan. Betul, dengan pendamping khusus. Nah, ini firman Tuhan diberitakan. Nah, kalau besok ternyata kita sudah mulai bagi kelas, ya maka akan ada volunteer khusus untuk mendampingi para penyampai firman. Paling Jadi, tidak, ya. saat ini bisa 3 anak atau 2 anak, satu volunteer. Ya, satu volunteer yang untuk meneruskan pemberitaan firman. Ya. Nah, kalau kita mau mengenalkan Tuhan Yesus, boleh Kak kita menggunakan pakaian seperti ini, terus menjadi Tuhan Yesus. Tapi kita tidak boleh bilang ini Tuhan Yesus. Tapi ini Kak Iyut jadi Tuhan Yesus ya, begitu. Jadi kita memvisualkannya Kak Iyut yang sedang menjadi Tuhan Yesus. Dia ada di mana kita ada loh. Kalau mau ke kanan ada, ke kiri ada, gitu ya. Jadi waktu itu ya di Kalimantan ya, ya mereka gunakan ini sebagai visual. Kita suruh bahwa Yesus nggak usah ngomong. Jadi dia waktu pujian ada sambil senyum, waktu datang ada sambil memperhatikan anak-anak keliling pelan-pelan. Gitu. Oke, ini salah satu firman yang mungkin akan bisa disampaikan tentang tema ketaatan. Nah, mungkin pas welcoming bisa ya, oke, pegang hidungmu, mereka baca. Kalau kamu sudah taat, maka kamu boleh masuk. Ini salah satunya ya, kakak-kakak, nanti kita boleh share permainan dan games. Ini ada di tengah-tengah firman, atau juga bisa di area pujian. Kalau waktunya bisa tercukupi ya. Karena awal-awal kan banyak mereka yang pengen pelayanan pujian nih, tapi nanti di berikutnya mereka akan sudah mulai menikmati persekutuan itu. Jadi games ini kita bisa bawa. Nanti mungkin pada waktu firman dipisah, orang tua kan biasanya lebih lama nih. Betul. Ya anak-anak dibuat aktivitas game ya. Nah, ini ya metode penyampaian firman nanti akan kita praktek bareng-bareng ya waktu kita TM ya. Jadi metode bisa dengan cara yang berbeda, bahasa sederhana dan lain sebagainya. Ini gambaran aja. Nah, ini contoh ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Misalnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah. Itu gambar apa? Gambar ulat ke kupu-kupu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa kita buka Roma 12 ayat 2 ya. Kamu bisa membedakan mana mana kehendak Allah dan mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi ini akan dibaca dengan gambaran secara visual. Kemudian perubahan, nah ini masuk ke firman Tuhannya, dan ini doa Bapa kami yang sebenarnya kita sudah buat secara visual juga. Dan kita tinggal praktek nanti ya, waktu doa Bapa kami semua ini nanti akan bisa dimunculkan. Dari mereka kita belajar, dari mereka kita dibentuk, dari mereka kita mendapatkan berkat, sebab kita dan mereka adalah kesayangan Tuhan. Ya. Terakhir, bahwa pelayanan kita bukan pelayanan tanpa tujuan. Pelayanan kita semua kepada tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan dari kita, tetapi dari Tuhan untuk warga disabilitas. Sehingga mereka menjadi warga disabilitas yang setia kepada Tuhan, mereka bisa melayani Tuhan, dan mereka menjadi bagian tubuh Kristus yang berfungsi. Ya. Maka dari pewaris nanti warga disabilitas juga masuk dalam kepanitiaan, misalnya panitia di gereja itu dimasukkan boleh. Jadi pengurus, bahkan tidak menutup kemungkinan warga disabilitas menjadi majelis atau pendeta. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Oke, kakak-kakak. Itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Itu bagian dari pengembangan dari definisi dari atau karakteristik
disabilitas yang dulu kita sudah lakukan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita bagi tugas. Nanti kita akan talk, kita akan bagi tugas di sesi pendampingan. Buka kameranya dong. Ya, Yang ngomong dengan silakan kakak-kakak boleh dibuka open cam ya. ya, Mungkin ada ya pertanyaan. mungkin ada pertanyaan dari Bu Sri Indrawati, ya Jurungkut. Monggo kita santai aja, kita satu keluarga di GKJW. Ya, shalom Kak Novi, Kak Tantri. Yuk, Kak Halo Novi. Kak. Ya, jadi kakak-kakak ini besok yang akan siap hadir ya di pewaris. Nanti mungkin Kak Eta boleh data, terus nanti anak siapa didampingi siapa gitu ya. Kalau bisa itu akan menjadi next time ya, akan menjadi berkesinambungan gitu Iya. loh. Supaya tidak ganti-ganti pendampingnya. Kalau yang sudah masuk dalam penggiat pewaris ya. Ya, jadi saya kasih gambaran bahwa rungkut Oh nanti. iya, maaf. Tadi belum terbuka ya. Iya. Anunya. Oh iya, monggo. Oh iya, siap. Ya, maaf. Ya, Silakan. saya tadi ingin menanyakan. Besok itu kan yang hadir itu campur ya, ada dewasa, ada anak-anak kan begitu nggih. Iya. Iya. Ya. Nah, jadi mungkin besok ya minta tolong dibagi nanti untuk pendampingannya yang anak-anak, kemudian yang dewasa begitu, nggih. Lah ini pendampingannya bagaimana? Misalkan saya gitu ya, saya mendampingi untuk berapa orang? Apakah satu Ya. orang didampingi satu pendamping begitu atau bagaimana? Iya, kalau dari kita, kalau kita sudah terjun jadi volunteer, maka satu keluarga akan kita dampingi. Jadi kita boleh duduk di samping keluarga itu dan berarti kan mendampingi satu anak. Karena ada satu keluarga yang punya 2 ABK, 2 anak berkebutuhan khusus. Jadi tetap di situ kita dampingi satu keluarga. Ya. Oh iya, berarti ini besok anak yang disabilitas itu beserta keluarganya ya, Betul. bapaknya atau ibunya begitu ya. Iya. Dan ini nanti tidak terpisahkan kan, selalu mengikuti gitu orang tuanya, keluarganya. Karena besok itu adalah perdana untuk kita pisah gitu ya. Kita pisah, ada ibadah khusus yang kebutuhan khusus, ada ibadah juga yang untuk dewasa atau umum ya. Artinya kalau teman-teman tuli yang sudah pemahaman kognitifnya bagus, nggak perlu pisah. Tapi kalau untuk masalah pemahaman kognitifnya yang belum mencapai di level umum, itu memang harus dipisah untuk kita menyederhanakan bahasa. Jadi itu yang akan kita dampingi. Nah, kalau teman-teman tuli itu biasanya sudah ada JBI-nya. Jadi juru bahasa isyarat. Nah, kalau misalkan yang kita dampingi dewasa itu biasanya nanti teman-teman netra. Misal mau ke kamar mandi, mau jalan masuk atau keluar, itu saja cukup. Karena kan secara kognitif pun mereka mendengar, mereka sudah memahami sendiri. Ya, jadi yang kita dampingi adalah individu yang punya masalah dengan area kognitif gitu, baik itu anak maupun dewasa. Begitu. Dan itu yang akan kita pisahkan supaya firman Tuhan itu diterima dengan cara mereka, supaya mereka bisa mengerti secara lebih sederhana. Begitu. Nah, kita belum tahu kan anaknya yang datang, kadang tiba-tiba ada anak baru. Tiba-tiba ada individu baru, nah maka kita, waduh ini siapa yang tepat ya? Maka kita
nanti bagi, coba dampingi yang sebelah sini, dampingi ini Nah, gitu. Bisa mendadak, bisa kita siapkan, Nggih. begitu. jadi kita Nggih, Nyah. Jadi kita lebih tepatnya Nggih. saat kita dampingi itu kita berada saat mereka datang baru kita di luar pada waktu resepsionis mereka kan datang terus absen baru spontan volunteer yang mendampingi itu mempersilahkan dan ikut duduk juga. Itu lebih praktisnya. Iya, perkenalan. Ya seperti itu. berkenalan, ngobrol nggak apa-apa. Yang baru hari Ngobrol, ini nggih. mungkin besok akan bisa mencoba mengikuti dulu Bu Tri. Karena kan Iya. kemarin-kemarin teman-teman juga sudah mulai lakukan ya, mulai dari Waru, Ngagel, sama Sukolilo. Nah, besok Rungkut. Yang baru besok ikutin aja dulu alurnya. Iya. Nggih, Belum tahu begitu. sama sekali Iya. saya. Ya nanti Nggih, nggih, nggih. Nanti Turun. ada Kak Eni atau Kak Endah yang nanti itu untuk Kak Trisno itu nanti akan volunteer ya, Oh, yang nggih, nggih matur memandu. Nggih. nuwun. Nggih. Silakan ada pertanyaan yang lain boleh. ya kalau kita melihat dari eh, ruangan ya besok akan kita adakan TM hari Rabu ya Hari Bu. Rabu, Kak. Iya, Ya, hari Rabu Rabu. jam 7. jam Iya, 7 ya Kak Eta. iya. Ini mungkin akan menjadi pelayanan khusus kita karena Senin kita training, Selasa kita meeting, PHMJ juga kadang. Terus habis itu ini baru Rabu kita technical meeting. Technical meeting itu bukan mendatangkan anak, tetapi kita benar-benar persiapan semua. Nanti apa yang kurang boleh kita kerjakan. Dan kita pembagian tugas sekaligus kita role play. Kalau ada anak marah, lari, dan sebagainya. Ya, untuk itu diharapkan kakak-kakak yang di sini kita screenshot dulu. Kak Eta mungkin kita mohon kesediaannya. Kalaupun bisa hadir pada waktu TM ya kita langsung Kasih situ. bagi tugas dan role play Iya. untuk penyampaian. Nanti panduan nanti akan kita buatkan dari ATM panduan penyampai firman dan aturan saat mendengarkan firman. Jadi kakak-kakak dapat media itu untuk menyampaikan firman. Dan kira-kira siapa yang tertantang nanti gini. Jadi waktu ibadah bersama kita ini bersama dulu. Ya kita pujian bersama sampai waktu firman Tuhan maka akan dipisah. Nanti orang tua yang anaknya boleh ditinggal, maka mereka akan masuk ke ruang sebelah Rungkut itu, ruang apa itu ya namanya, siapa yang pernah ke GKJW Rungkut, itu di sayap sana itu ada ruangan yang akan kita tutup semua, jadi terpisah, nanti orang tua juga akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya. Dia adalah seorang orang tua yang anaknya tuli dan sebagainya, tapi dia juga pendeta, dia juga hamba Tuhan. Nah, dengan waktu yang sama, durasi yang sama, maka harus berakhir dengan waktu yang sama. Ini yang mungkin akan menjadi kendala di kita. Karena kadang itu orang tua lebih panjang, lama, terus anak-anak. Tapi kita nanti akan coba pakai timekeeper untuk kita bisa berkoordinasi. Nah, ruangan tantrum juga ada di ruang sebelah gedung. Ruangan tantrum itu ruang untuk anak-anak bisa melampiaskan emosi dan marahnya, ya, ada di ruang sebelah sayap kanan kalau nggak salah itu di situ. Itu disiapkan dan sudah berkoordinasi juga PHMJ dari komisi khusus dari Rungkut mempersiapkan segala halnya dengan ya semaksimal mungkin lah karena kita tahu ya aksesibilitas Rungkut masih sangat-sangat perlu dibenahi untuk teman-teman disabilitas ya karena bangunan juga mungkin lama atau banyak trap yang di situ. Maka bagi teman-teman pendampingan untuk disabilitas netra sangat-sangat harus diharapkan yang pernah mendampingi mereka atau menuntun mereka ya. Misalnya naik satu tangga, naik Kak 1 kali, naik 2 kali, naik lagi. Dah, seperti itu. Yuk, habis ini Kak, kita mau turun ya.
Turun ya, siap ya. Kakinya, oke, turun 1. Turun lagi 2. Gitu, seperti itu. Ya, ini yang menjadi effort kita besok di rumput ya. Terus kira-kira saya membutuhkan sekitar kakak pamong yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Sebelumnya di kelompok anak-anak disabilitas nanti saya akan bantu untuk menyampaikan sekitar 10 menit. 10 menit saya akan menyampaikan di disabilitas. Kakak-kakak bisa meneruskan itu dengan visual dan praktek gaya kakak-kakak ya, sesuai dengan apa yang disampaikan di training. Kakak-kakak ini merupakan hal yang menantang, hal-hal yang menyenangkan, dan hal-hal yang sangat-sangat mulia. Ya. Tidak usah takut salah. Tidak usah takut salah. Tapi kita belajar bersama-sama. Iya, masih ada pewaris berikutnya tertantang. Aku mau Kak, aku mau mencoba Kak. Mencoba tidak direken, mencoba untuk ya dan sebagainya. Kira-kira dari kakak-kakak yang bersedia di sini boleh raise hand dengan hatinya, dengan kerinduannya untuk bisa menjadi penyampai firman dengan metode visual yang kita ajarkan.